Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan 10 kisah karomah Abah Anom sebagai berikut. Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin atau dikenal luas dengan panggilan Pangersa Abah Anom adalah ulama sufi yang sangat harismatik dan tidak diragukan lagi kewaliannya. Beliau merupakan mursyid kamil mukamil Thoriqoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Pangersa Abah Anom dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 1 Januari tahun 1915 di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Beliau adalah putra kelima Pangersa Abah Sepuh, mursyid, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, dari ibu yang bernama Hajah Siti Juriyah. Pada usia 8 tahun Abah Anom masuk sekolah dasar, Fairfolk School, di Ciamis antara tahun 1923 sampai tahun 1928. Kemudian ia masuk sekolah menengah semacam sanawiyah di Ciawi, Tasikmalaya. Pada tahun 1930, Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Ia belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang Cianjur, kemudian belajar ilmu fikih, nahwu, sorof dan balagah kepada kiai terkenal di pesantren Jambudipa Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambudipa, ia melanjutkan ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Mama Ajengan Ahmad Syatibi. 2 tahun kemudian, tahun 1935 sampai tahun 1937. Abah Anom melanjutkan belajar di pesantren Cirengas, Cimelati, Sukabumi. Pesantren ini terkenal sekali terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu yang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren inilah Abah Anom banyak memperoleh pengalaman dalam banyak hal, termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Kegemarannya menuntut ilmu, menyebabkan Abah Anom menguasai berbagai ilmu keislaman saat berumur 18 tahun. Didukung ketertarikan pada dunia pesantren, ayahnya yang sesepuh Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah mengajarinya zikir tarekat. Sehingga ia menjadi wakil talqin, Abah Sepuh pada usia relatif muda. Sejak itulah, ia lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Percobaan ini tampaknya juga menjadi ancang-ancang bagi persiapan memperoleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan pada masa mendatang. Kegemarannya bermain silat dan kedalaman rasa keagamaannya diperdalam lagi di pesantren Citengah, Panjalu, yang dipimpin oleh Haji Junaedi yang terkenal sebagai ahli alat, jago silat, dan ahli hikmah. Setelah menginjak usia 23 tahun, Abah Anom menikah dengan Siti Ru'yanah. Setelah menikah, kemudian ia berziarah ke Tanah Suci. Sepulang dari Mekah, setelah bermukim kurang lebih 7 bulan, 1939, dapat dipastikan Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuannya meliputi tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Oleh karena itu, tidak heran jika ia fasih berbahasa Arab dan lancar berpidato, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda, sehingga pendengar menerimanya di lubuk hati yang paling dalam. Ia juga amat cendekia dalam budaya dan sastra Sunda, setara kepandaian sarjana ahli bahasa Sunda dalam penerapan filsafat etnik kesundaan, untuk memperkokoh Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Bahkan ia pun terkadang berbicara dalam bahasa Jawa dengan baik. Abah Anom resmi menjadi mursyid, pembimbing Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di pesantren sejak tahun 1950. Ketika Abah Sepuh wafat, pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladanan, Abah Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Pondok Pesantren Suryalaya, dengan kepemimpinan Abah Anom,
tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian rakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian, membuat kincir air untuk pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Suryalaya tetap konsisten kepada tanbih, wasiat Abah Sepuh yang diantara isinya adalah taat kepada perintah agama dan negara. Maka Pondok Pesantren Suryalaya tetap mendukung pemerintahan yang sah dan selalu berada di belakangnya. Di samping melestarikan dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui metode Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Abah Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Maka sejak tahun 1961 didirikan Yayasan Serba Bakti dengan berbagai lembaga di dalamnya termasuk pendidikan formal mulai TK, SMP Islam, SMU, SMK, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Keagamaan, Perguruan Tinggi, IAILM, dan Sekolah Tinggi Ekonomi Latifah Mubarokiyah serta Pondok Remaja Inabah. Didirikannya Pondok Remaja Inabah sebagai wujud perhatian Abah Anom terhadap kebutuhan umat yang sedang tertimpa musibah. Berdirinya Pondok Remaja Inabah membawa hikmah, di antaranya menjadi jembatan emas untuk menarik masyarakat luas, para pakar ilmu kesehatan, pendidikan, sosiologi, dan psikologi. Bahkan pakar ilmu agama mulai yakin bahwa agama Islam dengan berbagai disiplin ilmunya termasuk tasawuf dan tarekat mampu merehabilitasi kerusakan mental dan membentuk daya tangkal yang kuat melalui pemantapan keimanan dan ketakwaan dengan pengamalan Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Abah Anom menunjuk 3 orang pengelola, yaitu Kiai Haji Nur Anom Mubarok BA, Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, dan Haji Dudun Nur Saiduddin. Setelah menjalani masa yang cukup panjang, Abah Anom sebagai guru mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dengan segala keberhasilan yang dicapainya melalui perjuangan yang tidak ringan, dipanggil Al-Halik kembali ke Rahmatullah pada hari Senin tanggal 5 September tahun 2011 pukul 11.55 dalam usia 96 tahun. Dikutip dari Wikipedia, berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau yang dihimpun dari berbagai sumber. Kisah pertama dimuat di okezone.com sebagai berikut. Dalam buku, Latar Belakang dan Perkembangan Pesantren Suryalaya, diceritakan kisah tentang Abah Anom menghadapi seorang kapten yang akan menjajal ilmu Abah Anom. Suatu ketika, seorang kapten dan anak buahnya mendatangi pesantren Suryalaya. Ia membawa batu kali dari kantongnya sebesar tinju. Batu itu diletakkan di sebelah telapak tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya, dengan 1 kali pukul saja, batu tersebut telah terbelah 2. Dia berikan kedua belahan batu itu kepada Abah dengan sikap sombong. Abah Anom mengambil batu itu.